Selamat malam rekan-rekan semua peserta diskusi Jangan Lupa Selasa. Ini sebuah diskusi yang diinisiasi oleh alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Dan diskusi kali ini, kalau saya tidak salah itu diskusi yang ke-16. Jadi udah mau mendekati akhir, karena yang terakhir itu nanti minggu depan. Saudara Pak Subhi kalau tidak salah. Nah, tema kita kali ini menarik, yaitu tentang pengantar pada teori Hegel tentang kegilaan. Membaca uraian Hegel tentang kegilaan dalam Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Filsafat. Topik ini termasuk ditelantarkan lah ya dalam filsafat Hegel ini. Setahu yang saya ketahui gitu, sejauh yang saya ketahui. Jadi tentang kegilaan, insanity, terus apalagi ya unhappy consciousness kalau tidak salah ya. Jadi Kang Yudi Zulfadli Baihaqi ini saya kenal sejak aktif di komunitas Hegel di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Itu komunitas diskusi yang diprakarsai oleh saudara Dr. Sitorus. Bahkan saking dominannya Dr. Sitorus itu tidak ada Hegel di STF sebetulnya. Yang ada Hegel. Kita langsung saja karena Kang Yudi sudah menyiapkan bahan yang sangat panjang, 24 halaman. Nanti setelah 45 menit atau paling lama 50 menit, kita akan memulai diskusi tanya jawab tentang apa yang telah disampaikan oleh Kang Yudi. Kang Yudi ini setahu saya juga dulu aktif melakukan pendampingan sebagai caregiver kalau nggak salah di apa ya, kaum ini ya, cacat ya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa diklarifikasi juga. Terus apa, di aktif juga di Unisba, Universitas Islam Bandung. Saya kira cukup pengantarnya itu aja ya. Nanti kita bisa berdiskusi panjang setelah Kang Yudi melakukan presentasi. Mangga Kang Yudi, 45 menit sampai 50 menit. Share screen dulu ya. Share screen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memfasilitasi JLS. Dan saya juga harus berterima kasih kepada komunitas Hegel, khususnya Bang Sitorus ya, karena sebetulnya saya sudah lama sekali ya tidak membaca filsafat. Tapi karena dulu aktif, sempat lama didorong dan juga dukungan dari komunitas Hegel, khususnya Bang Sitorus. Hegel itu termasuk yang melekat gitu ya dalam pikiran dan batin saya, walaupun sudah lama tidak membaca filsafat gitu. Nah, yang akan saya bahas pada malam ini adalah bagian yang memang seperti dikatakan Dori, bagian yang tidak cukup banyak dilirik lah gitu ya. Walaupun sebetulnya di komunitas komunitas filsafat khususnya di negara-negara berbahasa Inggris itu ya, itu sudah banyak uraian-uraian tentang kegilaan, tentang kesadaran gitu ya, bahkan ada yang membandingkan dengan Freud, dengan psikoanalisis gitu. Di Indonesia saya kira Hegel lebih banyak dikenal mungkin lewat kritik Marx atas Hegel, ataupun juga mungkin lebih banyak dikenal dalam persepsi yang keliru gitu ya. Gitu saya kira begitu. Nah, Hegel menguraikan ya kegilaan ini dalam Ensiklopedia Ilmu Filsafat dalam uraian yang sangat singkat gitu, dan kita banyak mengacu kepada catatan-catatan kuliah dari mahasiswa-mahasiswanya ya, dan catatan kuliah Hegel sendiri. Nanti akan saya perlihatkan.
Nah, Hegel itu hidup pada masa di mana kegilaan itu sudah mulai dianggap sebagai fenomena medis gitu ya. Jadi kegilaan bukan lagi dianggap sebagai apa? Sebelumnya itu mungkin dianggap sebagai orang yang unik lah gitu ya. Lalu kemudian mulai sekitar 1600-an itu dianggap dipenjarakan, dianggap sama seperti kriminal lah gitu ya. Dan karena perlakuan-perlakuan yang tidak humanis, yang tidak manusiawi terhadap mereka, lalu kemudian orang dengan kegilaan, dengan gangguan jiwa ini mulai di sekitar akhir abad 18 itu mulai dirawat dalam rumah sakit jiwa gitu ya, dan dianggap sebagai penyakit medis gitu. Nah, Hegel hidup di zaman ini, jadi di zaman dimana kegilaan sudah orang-orang dengan kegilaan sudah diperlakukan lebih manusiawi lah gitu ya. Nah, selain itu pada masa Hegel juga itu ada aliran-aliran pemikiran ya, masa-masa pemikiran yang melihat seperti bisa dilihat pada layar ya. Berbagai macam mazhab ini Hegel tidak hanya mau menyusun kegilaan sebagai teori yang mengandalkan pengamatan empirik gitu ya, atau laporan-laporan empirik, tapi juga mau melihatnya dalam sistem filsafatnya gitu, dalam kategori filsafatnya, dalam sistem filsafatnya. Dan sebetulnya Hegel itu berusaha menjembatani ya berbagai macam mazhab-mazhab yang muncul pada masanya gitu. Nah, lanjut, ini kosakata yang wajib lah gitu ya kalau kita membahas Hegel. Ini di awal saya harus menjelaskan ini gitu, karena ini kosakata yang yang melekat gitu dalam filsafat Hegel, dan kita hanya bisa bersikap adil pada Hegel kalau kita membaca Hegel dengan memperhatikan kosakata ini ya, dialektika dan kemudian Aufhebung ini ya. Nah, ini tidak ada kata padanannya dalam bahasa Indonesia. Saya mungkin nanti akan lebih menggunakan kata mengangkat gitu ya, pengangkatan atau mengangkat gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sini sedikit ya, saya singgung sedikit. Jadi Hegel itu mulai membahas filsafat ya dalam kuliahnya tahun 1816, dan juga dalam Ensiklopedia Ilmu Filsafat Hegel membahas kegilaan dalam uraian yang sangat singkat gitu ya. Nah, tahun 1845 ini barulah kita bisa mengakses kuliah-kuliah Hegel tentang kegilaan berdasarkan catatan kuliahnya dan catatan mahasiswanya ya. Nah, karena itu kita akan fokus pada Ensiklopedia Ilmu Filsafat. Nah, Ensiklopedia Ilmu Filsafat ini pada dasarnya ingin menjelaskan sistem filsafat Hegel gitu ya. Menjelaskan di dalamnya tuh Hegel mau menjelaskan tahap-tahap perkembangan pikiran, roh, dan makna dari ensiklopedia ini itu dengan mengambil kata dari Yunani gitu ya, mengacu kepada kata asal katanya yang berarti sirkular atau suatu pergerakan yang bergerak, yang beredar gitu ya. Jadi ensiklopedia Hegel itu berisi informasi, tidak hanya berisi informasi-informasi tentang filsafatnya Hegel, tapi juga setiap tahap dalam ensiklopedia itu harus kita pahami sebagai relasi ya, sebagai pergerakan logis gitu ya, dari setiap tahap dalam ensiklopedia. Nah, karena itu saya akan mulai dari sini, akan mulai dengan menjelaskan dulu struktur ensiklopedia, karena ini nanti akan membantu kita untuk memahami kegilaan. Jadi Hegel secara garis besar
menjelaskan menyusun struktur ensiklopedia terdiri dari tiga bagian yang besar: logika, filsafat alam, dan filsafat pikiran. Nah, kegilaan itu ditempatkan pada bagian jiwa ya, bagian antropologi. Ini roh subjektif ya. Nah, kita ke bagian jiwa ya, struktur jiwa. Nah, lebih jauh lagi di dalam struktur jiwa ini, lebih jelas lagi dalam struktur antropologi jiwa ini, Hegel membagi menjadi 3 bagian: jiwa yang alamiah, jiwa yang merasakan, jiwa yang aktual. Nah, kegilaan itu nanti dibahas di sini, di perasaan diri. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, saya ungkapkan mengenai kosakata ini ya. Jadi setiap proses ini harus dipahami dalam dialektika ini gitu ya. Bahwa ini adalah sebuah gerakan dialektis gitu, dari satu tahap ke tahap yang lain gitu. Bahwa Hegel menyusun demikian gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa adanya setiap oposisi dari tahap pertama dan kedua ini, Hegel menganggapnya sebagai oposisi tahap pertama dan kedua, dan kemudian itu nanti akan diatasi, diangkat dalam tahap ketiga. Nah, ini kosakata ini penting ya kalau memahami Hegel. Nah, jadi yang pertama kali harus kita bahas, karena kegilaan itu ada di tahap antropologi jiwa ya, tahap jiwa. Jadi pertama-tama kita perlu membahas dulu apa yang dimaksud oleh Hegel dengan jiwa gitu ya. Jiwa ini sudah dibahas, sudah dimasukkan oleh Hegel dalam filsafat roh, tapi belum merupakan roh gitu ya, jiwa ini. Jadi jiwa itu adalah semacam perantara gitu ya. Jiwa itu adalah perantara antara alam, jiwa, dan roh. Dan kemudian nanti seperti yang kita lihat ya, jiwa itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh gitu. Jadi Hegel tidak melihat dualitas jiwa dan tubuh gitu ya. Karena nanti dalam jiwa yang alamiah gitu, dia membahas soal perbedaan ras misalnya gitu ya, tahap-tahap usia manusia dan penginderaan. Jadi jiwa karena kita lihat tadi ini ada tahap-tahap perkembangannya gitu ya. Maka jiwa itu tidak kita pahami sebagai satu benda atau satu objek lah gitu yang sudah tetap gitu ya, yang bisa kita selidiki, kita amati gitu. Tapi dia satu proses yang memiliki tahap perkembangannya sendiri gitu. Nah, dalam tahap perkembangannya tersebut, secara dialektis, tujuan jiwa itu adalah membebaskan dirinya dari ketentuan alam. Jadi jiwa ditempatkan sebagai perantara antara alam dan roh, karena pada jiwa inilah masih terdapat ketentuan-ketentuan alam yang masih berusaha untuk diatasi, diangkat oleh tahap jiwa ini sebelum kemudian nanti masuk ke dalam tahap kesadaran. Nanti seperti kita lihat di sini. Jadi antropologi jiwa ini terletak sebelum kesadaran. Jadi pernah ada komentator yang bertanya ketika mengulas fenomenologi roh, sebelum kesadaran itu apa gitu. Nah, sebetulnya Hegel membahasnya di ensiklopedia gitu. Yang dibahas oleh Hegel itu adalah jiwa, tahap Hegel menyebutnya prakesadaran gitu, atau ketasadaran gitu. Nah, sebagai proses yang bertujuan untuk membebaskan dirinya dari ketentuan alam sebelum nantinya mencapai kesadaran, puncak dari tahap ini adalah penginderaan. Penginderaan ini adalah tahap sebelum masuk kepada jiwa yang merasakan.
Jadi di sini adalah tahap di mana puncak dari jiwa mengangkat keberlainan eksternalitas alam menjadi miliknya gitu ya. Belum menjadi miliknya, baru disimpan lah. Nanti dia akan menjadi miliknya pada tahap kesadaran. Nah, secara logis, kenapa dikatakan penginderaan itu adalah puncak dari ketentuan-ketentuan alam ya? Itu karena sifatnya yang individual dan sementara gitu. Karena sifatnya yang demikian, memungkinkan jiwa-jiwa yang individual gitu ya, karena sifatnya tidak niscaya dan tidak lagi universal, memungkinkan jiwa-jiwa yang individual untuk membebaskan dirinya dari keniscayaan alam. Jadi pada tahap penginderaan itulah tahap terakhir, tahap puncak, tahap di mana alam secara niscaya masih menentukan jiwa. Nah, yang menarik bahwa menurut Hegel, karena puncaknya itu adalah ada pada penginderaan, maka semua isi gitu ya, semua yang berkembang nantinya dalam kesadaran roh, dalam akal budi, itu semua bersumber dari isi yang ada dalam penginderaan itu, dalam penginderaan ini gitu. Jadi semua isi yang kemudian nanti berkembang menjadi momen-momen, menjadi forma-forma dalam tahap yang lebih tinggi, tahap kehidupan roh yang lebih tinggi, yaitu tahap yang sesudah kesadaran, sudah mencapai kesadaran, itu semua bersumber dari penginderaan ini, dari tahap jiwa. Makanya karena itu Hegel mengatakan jiwa adalah substansi yang adalah basis absolut semua partikularisasi dan universalisasi roh. Nah, kenapa disebut partikularisasi dan universalisasi? Karena pada mulanya penginderaan itu individu gitu, individualitas gitu. Kebebasan itu pertama-tama diraih oleh jiwa-jiwa yang individual gitu. Nah, untuk memahami ini kita gerakan ini bukan gerakan yang terjadi dalam waktu gitu ya, tapi gerakan yang harus dipahami sebagai gerakan logis gitu. Jadi kita tidak bertanya mana yang lebih dahulu dalam waktu gitu ya. Yang ini atau yang ini dulu, tidak, tapi ini gerakan logis gitu. Dari penginderaan kemudian menghasilkan kemudian apa yang tadinya diangkat, dinegasi, diangkat oleh apa yang tadinya ketentuan-ketentuan alam gitu yang diangkat, dinegasi oleh penginderaan, kemudian melahirkan secara logis melahirkan jiwa yang merasakan, melahirkan tahap berikutnya yang disebut sebagai jiwa yang merasakan. Jiwa yang merasakan ini menurut Hegel memberikan, saya tulis saja di sini definisi Hegel ya. Idealitas yang simpel, subjektivitas penginderaan. Jadi idealitas ini beroperasi seperti Aufhebung gitu ya. Jadi dia menegasi, tapi ini bisa dikoreksi untuk lebih tahu ya. Tapi sepengetahuan saya idealitas itu khusus dipakai oleh Hegel ketika berhadapan dengan realitas gitu. Dengan apa yang ada di luar diri subjek gitu. Dengan realitas dan apa yang ada di luar diri subjek. Istilah ini yang dipakai oleh Hegel gitu. Jadi ketika penginderaan itu menegasi atau mengangkat ketentuan-ketentuan alam, maka istilah yang dipakai oleh Hegel itu adalah idealitas. Jadi penginderaan itu mengidealisasikan ketentuan-ketentuan alam gitu. Yang definisinya sebagai berikut ya. Yang definisi ini sebenarnya tidak kurang lebih sama seperti Aufhebung ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah juga bahwa idealitas ini selain individual ya sifatnya ya bergerak secara
segera dan tanpa perantara. Jadi individu itu tidak membutuhkan apapun di luar dirinya gitu, kecuali dirinya sendiri gitu, untuk mengidealisasikan ketentuan-ketentuan alam. Nah, hasil dari idealitas tersebut itu adalah individu itu memuat gitu ya seluruh isi penginderaan gitu. Jadi totalitas penginderaan itu dicerap seutuhnya, sepenuhnya ke dalam dirinya gitu. Nah, karena tanpa perantara jadi ini hanya individu sendiri yang mengidealisasikan penginderaan ini. Jadi Hegel menggambarkannya itu seperti terowongan tambang yang tidak tertentukan lah gitu ya. Jadi itu bisa dibayangkan seperti penambangan emas gitu ya, atau penambangan penambangan gitu yang kalau kita masuk ke dalam kita tidak tahu kita akan menemukan apa gitu ya. Kita berharap kita terus menggali kita tidak tahu akan menemukan apa. Nah, karena itu Hegel menyebutnya itu semua itu disimpan tapi tidak eksis. Tidak eksis itu maksudnya semua totalitas isi penginderaan yang diidealisasikan oleh individu yang merasakan itu disimpan tapi tidak ada untuk dirinya sendiri gitu. Dia hanya menyimpan saja. Nah, kata yang digunakan oleh Hegel selain terowongan tambang gitu ya yang tak tertentukan ini juga Abyss Abgründe gitu. Jadi ini kata yang dipakai oleh Hegel untuk menggambarkan ego. Jadi pada tahap awalnya dari jiwa yang merasakan ini, individu itu ya menyimpan seluruh totalitas penginderaan pada dirinya gitu, tanpa isi itu berarti bagi dirinya, dia hanya menyimpan saja. Nah, karena itu Hegel kembali ketika mengatakan individu, dia kembali kepada makna asalnya individuum yang berarti tidak terbagi gitu. Jadi kita harus melihat ini sebagai ego yang dalam satu kesatuan yang utuh, tapi kita tidak tahu batas-batasnya gitu. Tidak tahu batas-batasnya, tidak tahu kedalamannya gitu. Kemudian Hegel mau membuktikan gitu bahwa dunia batin ini ya, ini dikatakan sebagai dunia batin lah gitu ya, yang menyimpan semua isi penginderaan itu dikatakan sebagai dunia batin. Nah, Hegel mau membuktikan bahwa dunia batin itu ada gitu dalam setiap subjek yang sadar gitu. Hegel menunjukkan ada dua cara gitu untuk mengakses isi penginderaan tersebut gitu ya. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa semua isi kesadaran itu berasal dari isi penginderaan ini gitu ya. Jadi subjek yang sadar itu juga mengakses isi ini gitu dan membawanya ke kesadaran gitu. Nah, tapi ketertentuan dari isi ini gitu ya, itu juga bisa dibuktikan melalui hipnotisme menurut Hegel, yang pada zaman itu belum dikenal ya istilah hipnotisme ya, tapi somnambulisme magnetik ya, yang istilah yang dikenal. Jadi melalui hipnotisme itu kan subjek yang sadar itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan kemudian mengakses isi yang selama ini mungkin dia lupakan, ingin dia lupakan, trauma atau apapun lah gitu ya. Semua ini kemudian
bisa eksis gitu ya. Semua yang dilupakan ini kemudian bisa eksis melalui hipnotisme. Nah, ini Hegel di sini mau membuktikan bahwa ketika subjek nantinya mencapai tahap kesadaran, kehidupan batin ini tuh tetap dipertahankan, tetap ada gitu. Dan individu itu tidak bisa mengaksesnya. Individu yang sadar itu tidak bisa mengakses dunia ini gitu. Tidak bisa mengaksesnya, tidak bisa memilikinya gitu ya, untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Memiliki isinya untuk dirinya sendiri nggak bisa. Gitu. Jadi subjek yang sadar hanya bisa mengaksesnya justru pada saat dia dalam keadaan terhipnotis gitu ya, dalam keadaan pasif gitu, yang dalam keadaan tidak sadar. Nah, nanti bagian ini nanti akan penting ketika kalau kita memahami kegilaan. Nah, hipnotisme ini tahap awal dari salah satu dari tahap jiwa yang merasakan ya. Jiwa yang merasakan dalam kesegeraannya. Nah, hipnotisme itu di sini. Hipnotisme. Jadi pada tahap ini jiwa itu pasif gitu ya. Dia hanya menyimpan semua isi penginderaan itu disimpan dalam dirinya gitu ya. Tanpa isi itu ada untuk dirinya gitu. Jadi jiwa di sini masih pasif gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap ini, tahap perasaan diri. Nah, dalam tahap perasaan diri ini Hegel membagi dua bagian gitu. 407, 408. Bagian pertama itu nanti Hegel membahas perasaan diri dalam kehidupan jiwa. Sementara pada 408 nanti dia membahas pada tahap kesadaran. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, jadi secara logis, bila pada tahap sebelumnya ya, seperti tahap hipnotisme itu, tahap yang seperti dibuktikan lewat hipnotisme itu, jiwa itu pasif gitu ya, memuat totalitas isi penginderaan. Nah, secara logis kemudian karena totalitas isi penginderaan ini sesungguhnya adalah dirinya sendiri gitu ya, itu kan tersimpan dalam dirinya gitu ya. Di totalitas itu tersimpan dalam dirinya dan dia secara logis dia kemudian merasakan dirinya sendiri gitu. Karena dia merasakan ketika merasakan totalitas isi penginderaan ini, dia sebetulnya merasakan dirinya sendiri gitu. Nah, perasaan atas dirinya sendiri ini membangkitkan dirinya gitu, membuat individu itu tidak lagi pasif seperti pada tahap sebelumnya, seperti pada hipnotisme, tapi dia sudah lagi pasif, tidak lagi pasif tapi sudah aktif. Tapi keaktifan di sini tidak dipahami dalam relasi kesadaran ya, seperti subjek objek dalam kesadaran gitu, tidak. Ini masih dalam tahap jiwa sebelum masuk kepada tahap kesadaran. Nah, jadi subjek itu kemudian merasakan dirinya sendiri. Nah, dalam merasakan ini dia menjadi subjek, tapi subjek dalam relasi dengan dirinya sendiri. Nah, Hegel tuh menyebut menyebut ini sebagai pembagian diri gitu ya. Jadi ketika individu itu merasakan dirinya sendiri, pada saat itu sudah terjadi relasi subjek dengan dirinya sendiri, yang berarti telah terjadi pembagian diri di dalam diri subjek itu sendiri gitu. Nah, relasi dengan dirinya sendiri ini ya formal, tautologis ya, jelas. Nah, kalau saya jelaskan tahap-tahap logisnya kira-kira begini. Jadi isi penginderaan yang individual itu diidealisasikan oleh perasaan, kemudian seluruh totalitas isi ini disimpan oleh individu dan menjadi universalitas bagi individu. Jadi isi penginderaan yang individual itu kemudian menjadi
satu universalitas gitu, menjadi universalitas bagi individu gitu. Tapi hanya bagi individu sendiri ya, karena penginderaan itu karena individualitas penginderaan. Nah kemudian individu merasakan dirinya bukan ini ya, bukan tahap-tahap awal, tapi ini sebetulnya tidak cocok disebut sebelum bagian diri. Nah, jadi kemudian individu merasakan dirinya sendiri dan melakukan pembagian diri gitu. Nah, pembagian diri ini menyebabkan individu memiliki relasi formal dengan dirinya dan memiliki perasaan-perasaan yang partikular. Maksudnya partikular itu adalah ketika sebelumnya totalitas isi itu adalah universalitas bagi individu. Nah, sekarang ketika dia melakukan pembagian diri, dia sebetulnya telah telah mempartikularisasikan totalitas isi ini, gitu. Nah, sehingga dalam pembagian diri ini, individu mendapati perasaan-perasaannya yang partikular, yang kata Hegel. Nah, Hegel di sini mengembalikan kata partikular itu ya, partikularisasi itu ke kata ini ya, kata Sundar ini yang memiliki arti memisahkan diri, membagi diri gitu. Jadi ada makna itu gitu sebetulnya. Jadi makna pembagian diri ya partikularisasi itu. Jadi tahap selanjutnya itu adalah tahap setelah ini adalah tahap sebelum dan menjelang gitu ya, menjelang pembagian diri lah gitu. Sesaat setelah pembagian diri gitu. Sebelum dan sesaat setelah pembagian diri. Nah, ini adalah tahap setelah pembagian diri. Jadi setelah melakukan pembagian diri, subjek kan masih merasakan adanya totalitas isi penginderaan ya, totalitas alam dalam dirinya. Jadi seperti pada sebelum dia membagi diri, subjek juga mengidealisasikan totalitas isi itu. Nah, tapi dengan dia mengidealisasikan totalitas isi yang dia rasakan itu, yang sudah terbagi menjadi dua itu, sebetulnya dia menegasi dirinya sendiri gitu kan. Dan yang dihasilkan itu adalah relasi yang formal gitu. Karena menegasi dirinya sendiri karena tidak ada isi yang tertentu bagi dia gitu. Akibatnya secara logis individu subjek yang merasakan dirinya sendiri itu ya tenggelam ke dalam dirinya sendiri, menyatu dengan dirinya gitu. Nah, jadi dan pada tahap ini kemudian yang dilahirkan itu adalah kontradiksi gitu. Karena dia merasakan dirinya sendiri, melakukan penyatuan dengan dirinya, dan tapi juga di saat sama dia kan juga menegasi dirinya sendiri gitu, dengan adanya perasaan-perasaannya gitu. Nah, Hegel menyebut sini sebagai perasaan yang partikular ya karena tadi ya, jadi perasaan individu terhadap subjek yang merasakan ini terhadap dirinya sendiri itu tidak pernah akan mencapai universalitas gitu. Walaupun subjek merasakan kesatuan dengan dirinya gitu. Jadi subjek merasakan dia menyatu dengan dirinya sendiri, tapi kesatuan ini adalah kesatuan terjadi pada individu gitu. Yang hanya partikular lah gitu, kata Hegel begitu. Nah, nanti kita akan pahami logika ini ketika masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu perasaan diri dalam subjek yang sadar, yang dalam tahap yang nantinya akan Hegel membahas kegilaan gitu ya. Nah, jadi seperti tadi telah saya jelaskan bahwa dunia batin itu tetap ada gitu, tetap bertahan gitu dalam kesadaran gitu. Jadi pada subjek yang sadar pun gitu, subjek masih ditentukan oleh perasaan dirinya gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kesadaran, perasaan-perasaan yang partikular tadi itu sudah bisa kita
yang bisa kita identifikasi lah gitu sebagai hasrat gitu ya, sebagai nafsu gitu ya, gitu. Yang pokoknya semua perasaan-perasaan yang mementingkan diri sendiri, mementingkan diri subjek, itu adalah perasaan-perasaan yang berasal dari perasaan diri, itu dari momen perasaan diri. Kalau subjek dikuasai oleh perasaan-perasaan ini gitu, seperti dikuasai oleh hasrat gitu misalnya gitu ya, dan subjek tidak bisa melepaskan dirinya dari perasaan-perasaan tersebut ya, punya dikuasai lah gitu ya. Nah maka kata Hegel, subjek itu dapat dikatakan mengalami kemunduran gitu ke tahap ke prakesadaran gitu ya, ke tahap jiwa lagi gitu. Tapi karena subjek itu sudah tetap subjek yang sadar itu juga memiliki kesadaran, maka yang terjadi adalah munculnya adanya dua diri dalam subjek gitu. Jadi di satu sisi subjek memiliki perasaan diri yang membuatnya masuk kembali ke dalam tahap prakesadaran, tapi juga di sisi lain subjek masih mempertahankan kesadarannya gitu. Karena itu Hegel menyebutnya sebagai penyakit gitu ya. Nah, kontradiksi antara pada diri subjek gitu, antara adanya diri yang masih mempertahankan kesadaran yang rasional dan adanya yang ada perasaan dirinya. Nah, kontradiksi ini tuh yang disebut dengan kegilaan. Jadi bagi Hegel, kegilaan itu bukan sama sekali kehilangan rasio gitu ya, tapi masih mempertahankan rasio, dan yang terjadi adalah kontradiksi dalam diri subjek gitu. Nah, berkaitan dengan tadi sebelumnya yang saya bahas tentang ini ya, pada dalam kehidupan jiwa, perasaan diri dalam kehidupan jiwa. Jadi bahwa subjek yang sadar mempertahankan kehidupan batinnya gitu ya. Nah, kenapa subjek yang sadar itu bisa merosot kembali ke tahap jiwa? Itu karena yang pertama, perasaan diri itu kan adalah relasi formal subjek dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika subjek merasakan hubungan dengan dirinya sendiri, ya subjek merasa puas gitu kan, merasa ada kesatuan dengan dirinya gitu, dia merasa memuaskan dirinya gitu ya, mendapatkan kepuasan atas dirinya gitu. Nah, apabila subjek itu tidak mampu menempatkan, kalau subjek yang sehat gitu ya, itu masih bisa untuk menempatkan hasrat gitu ya, hasratnya gitu ya, semua perasaan yang membuat dia menyatu dengan dirinya itu masih bisa dia rasionalisasikan, masih bisa dia tempatkan gitu dalam kesadarannya gitu, bahwa ada subjek yang lain di luar dirinya gitu kan, bahwa dia harus memperhatikan kepentingan orang lain gitu kan, seperti itu. Jadi dia masih bisa mengendalikan dirinya gitu. Tapi ketika subjek sudah tidak lagi mampu mengendalikan dirinya gitu ya, maka Hegel menyebutnya sebagai subjek yang tenggelam gitu, tenggelam ke dalam dirinya gitu. Jadi kegilaan itu ya subjek yang tenggelam gitu, subjek yang benar-benar menyatu dalam dirinya gitu. Dan ketertenggelaman ini ya karena dalam relasi formal ini kan dalam relasi formal ini subjek yang masuk kembali dalam dunia batinnya itu kan sama sekali tidak punya isi gitu ya. Dia hanya dalam relasi yang formal gitu. Jadi dunia batin dalam hal ini ya, yang dipertahankan oleh individu yang saya jelaskan di sini ya, yang disebutkan oleh Hegel sebagai satu terowongan, ini satu abyss gitu ya. Ini memainkan peranan penting dalam kegilaan gitu. Apabila individu
tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri gitu ya, mengendalikan perasaan-perasaan yang memuaskan dirinya. Nah, Hegel kemudian bahas bahwa kalau karena tadi disebutkan bahwa semua isi yang berkembang pada tahap kesadaran itu berasal dari penginderaan gitu. Jadi menurut Hegel semua bahwa ada isi-isi yang diantisipasi gitu. Jadi pada tahap kesadaran itu, dalam perkembangan tahap kesadaran itu sebetulnya ada isi-isi yang sudah diantisipasi dalam tahap prakesadaran gitu. Nah, Hegel menyebutnya ya dalam kegilaan itu, Hegel menyebutnya nalar ya, Verstand. Verstand itu menurut Hegel itu sudah diantisipasi dalam kegilaan. Gitu. Nah, ini saya mendapatkan uraian Hegel tentang Verstand ya, saya terjemahkan sebagai nalar. Itu sebagai kategori dalam ensiklopedia juga, tapi dalam dalam ulasan Hegel tentang logika ya di bagian 80 ini sebagai kategori berpikir yang membagi-bagi gitu ya, yang memutuskan, yang membagi-bagi, yang membedakan gitu ya, dan menetapkan perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya, secara rigid lah gitu. Nah, dalam kehidupan jiwa, antisipasi ini ada dalam pembagian yang asli tadi gitu. Ketika subjek membagi dirinya gitu. Nah, sedangkan dalam kegilaan, antisipasi dari kategori nalar tadi itu adalah dengan subjek membagi dirinya ke dalam dua diri gitu. Jadi ketika subjek dikuasai oleh perasaan-perasaan yang partikular tadi, yang egois gitu, dan kemudian menghasilkan kontradiksi, itu menurut Hegel yang terjadi adalah split ya, subjek itu mengalami pembagian diri, melakukan pembagian diri gitu. Ada dua diri gitu dalam diri subjek. Yang pertama adalah diri yang masih mempertahankan kesadarannya yang rasional gitu, karena subjek sudah mencapai kesadaran yang rasional, tapi juga dan tadi diri yang kemudian tenggelam ke dalam perasaan dirinya gitu, dalam dirinya sendiri gitu. Nah, inilah yang adanya dua diri inilah yang menyebabkan yang kemudian melahirkan kontradiksi dan menyebabkan kegilaan. Nah, tentu ini jadi pertanyaan juga gitu ya. Sebetulnya pikiran ya di sini yang dimaksud Hegel itu pikiran roh, Geist ya. Hegel di sini tuh pikiran atau roh gitu ya. Tapi saya menyebutnya pikiran karena yang dibahas dalam jiwa yang merasakan itu khususnya di bagian kegilaan itu adalah individu gitu ya. Jadi saya menyebutnya pikiran gitu. Nah, pikiran menerjemahkan sebagai pikiran. Nah, pikiran ini sendiri kata Hegel tidak bebas gitu. Pokoknya pikiran itu tidak dapat diserang penyakit lah. Jadi yang dalam kegilaan gitu ya, kalaupun orang dengan gangguan jiwa itu berhalusinasi gitu, atau mengungkapkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataan lah gitu ya, gitu. Yang bekerja di situ bukan berarti bahwa pikiran itu gila gitu, tidak gitu. Tapi itu karena halusinasi itu sudah dikendalikan pikiran, karena dikendalikan oleh perasaan tadi gitu, oleh perasaan diri subjek gitu. Nah, jadi Hegel menggambarkannya seperti mimpi yang terjaga gitu. Justru kemampuan subjek dengan gangguan jiwa itu tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu membuktikan bahwa sebetulnya subjek itu tidak, nalarnya nggak hilang gitu ya, ada gitu.
dia masih mempertahankan kesadarannya gitu, rasionalitasnya gitu, sebetulnya masih ada gitu, hanya terganggu lah gitu ya, dikuasai oleh oleh perasaan-perasaan tadi gitu ya, oleh nafsunya, oleh hasratnya yang sekarang itu subjek itu tenggelam gitu dalam perasaan-perasaan itu gitu. Nah, pada masa Hegel ada yang menyelidiki kegilaan gitu ya melalui simptom-simptomnya gitu, gejala-gejalanya ya. Buat Hegel kita tidak bisa memahami kegilaan dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi Hegel berusaha melihat secara mendasar gitu ya, apa yang menyebabkan adanya yang menyebabkan kegilaan. Dan buat Hegel ya kontradiksi ini. Jadi yang paling penting dalam memahami kegilaan itu adalah kontradiksi dari dua diri itu yang dalam individu. Nah, sedikit saya tidak tulis di sini ya, tapi hal yang menarik itu adalah bahwa kemampuan halusinasi tadi gitu ya, kemampuan halusinasi itu juga bisa kita lihat di sini gitu, pada bagian ini gitu. Jadi ketika individu itu masuk kembali ke dunia batin gitu ya. Jadi ketika individu dikuasai oleh perasaan dirinya, kemudian mengakses kembali merosot dalam kehidupan dalam kehidupan batinnya ya, salah satu dirinya itu masuk ke dalam dunia batin. Nah, individu itu mengakses gitu ya, mengakses isi-isi penginderaan tadi gitu ya, isi dunia batin gitu. Nah, tapi dalam akses yang yang tidak objektif, yang lebih cenderung berhalusinasi lah gitu ya. Jadi akses individu pada kehidupan, pada dunia batin itu dalam kegilaan ini ya seperti akses yang tidak sesuai dengan kenyataan lah gitu ya. Nah, menurut Hegel bila individu subjek yang sehat itu dikendalikan oleh pikiran gitu ya, subjek yang sehat itu dikendalikan oleh pikiran, maka pada subjek dengan gangguan jiwa, dengan kegilaan, itu adalah yang mengendalikannya itu adalah hati gitu. Kata Hegel begitu. Jadi hati itu tidak bisa dipercaya gitulah untuk memberikan penilaian baik dan buruk gitulah, karena dia hanya mementingkan diri sendiri, menurut Hegel begitu. Jadi sumber dari Hegel menyebutnya itu sumber yang jahat gitu ya, itu ada di hati gitu, kata Hegel begitu. Nah, terakhir ini karena kegilaan itu masih mengandaikan adanya kesadaran ya, bahwa ada dua diri dalam individu, ada diri yang masih mempertahankan kesadaran yang rasional, dan ada diri yang sudah merosot dalam kehidupan batin perasaan diri. Maka untuk pengobatan kegilaan itu prinsipnya adalah mengandaikan rasionalitas pasien gitu. Dan inilah yang bisa mencapai perawatan yang manusiawi, kata Hegel itu begitu. Jadi kalau kita mau melakukan perawatan, memberikan perawatan yang manusiawi dan perawatan yang tepat gitu kepada orang dengan gangguan jiwa, ya kita harus mengandaikan bahwa pasien itu rasional gitu, masih ada dalam diri pasien itu yang rasional gitu. Nah, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
saya kembalikan kepada Bung Hudori. Silakan, Bung. Baik, terima kasih Kang Yudi, luar biasa sekali nih paparannya. Tidak mudah memang ya memahami Hegel ini. Siapapun yang pernah membaca teks-teks dari Hegel pasti akan dibenturkan dengan banyak sekali istilah-istilah yang barangkali kalau kita ikutin akan menipu ya. Maksudnya bisa kayak kegilaan. Kita memahami kegilaan mungkin sebagai sejenis murni penyakit gitu. Tapi kalau dilihat dari kerangka sistem Hegel tadi, kegilaan itu adalah satu tahap yang memang kayaknya itu dilewati gitu ya, menuju kepada kesadaran. Nah, di sini yang khas dari Hegel adalah kata-kata kunci yang tadi disebutkan, juga ada semacam kontradiksi, oposisi, lalu sublasi atau Aufhebung itu ya, pengangkatan itu. Dan ini kan terlihat dari pertama tadi ada alam, lalu ada jiwa, lalu ada roh. Nah, pola triadik seperti itu, A, B, C itu terus saya kira akan terus mewarnai refleksi filosofis dari Hegel itu. Dan Hegel saya kira seperti yang tadi dikatakan itu filsuf yang sangat sistematis ya. Artinya semua hal itu tercangkup, dan semua hal bahkan yang paling kecil itu semua tertampung dalam, dan ini menariknya adalah itu semua dalam cara yang sangat logis gitu ya. Dia mau melogiskan segala sesuatu seperti diktumnya atau apa ya, bahwa yang real itu rasional atau kalau tidak salah ya. Ada lagi misalnya kata kunci yang penting lagi itu bestimte negation ya kalau nggak salah tuh. Negasi tertentu. Jadi ketika ada oposisi atau ada konfrontasi, maka yang ada beberapa hal yang dihilangkan dan ada beberapa hal yang lainnya yang itu diambil dan diangkat gitu. Itu juga terjadi misalnya dalam kegilaan. Mungkin ada beberapa hal dari kegilaan yang ternyata dibawa gitu dalam wilayah rasional itu. Dan saya kira itu ya. Jadi mungkin sedikit penambahan bahwa kalau saya melihat tadi penjelasan dari Kang Yudi yang luar biasa itu, sabar juga membaca teksnya. Filsafat Hegel itu kan kayak pengembaraan kesadaran ya Kang Yudi ya. Jadi bagaimana kesadaran itu menemukan dirinya sendiri gitu, yang absolut gitu, menuju ke kesadaran diri yang absolut. Dan itu melalui tahap-tahap yang sangat fundamental tadi, kayak ada kegilaan sampai kepada puncaknya itu kesadaran itu. Di sini juga saya kira seperti yang tadi disinggung oleh Kang Yudi, Hegel itu kayak mengantisipasi apa yang nanti disuarakan oleh misalnya Sigmund Freud atau Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa rasionalitas atau kesadaran itu ya cuma permukaan lah itu. Nah, di sini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Tadi Mas Hendar kalau nggak salah udah ada yang mau bertanya ya. Ada juga. Ya? Di room chat ya? Ya. Oh, di room chat aja ya. Oke. Ini dari dibuka dulu. Ya, siap. Ini dari Bung Rovinus Pati. Kalau pengalaman jatuh cinta, pikiran melebur hampir habis dalam perasaan, apakah bisa masuk dalam koridor kegilaan menurut Hegel? Ini pertanyaan benar. Karena tadi juga Kang Yudi bilang hati gitu ya. Nah, apakah jatuh cinta sampai tergila-gila itu termasuk kegilaan dalam kerangka Hegel juga itu? Kira-kira untuk menghindari distorsi bahasa ini langsung dijawab aja Kang Yudi ya. Baik. Sebentar saya stop dulu nih. Jadi begini, prinsipnya adalah apabila perasaan itu memuaskan dirinya dan kemudian tidak lagi mampu menempatkannya secara rasional gitu ya dalam tatanan rasionalitasnya gitu. Prinsipnya sih begitu. Jadi jadi begini,
Hegel itu menggunakan kata kegilaan itu Verrücktheit ya. Saya bahas lagi, saya buka lagi sebentar. Nah, kata yang dipakai Hegel adalah Verrücktheit. Sebetulnya Verrücktheit ini memuat arti pergeseran gitu ya, memuat arti pergeseran. Nah, kata ini kalau kita cari di fenomenologi roh gitu ya, kalau ada yang punya PDF lah misalnya gitu ya, atau ini akses gitu. Kata ini bisa kita temukan gitu, Verrucken kata kerjanya dan Verrücktheit gitu. Itu bisa ditemukan kata ini gitu. Tapi apakah itu kegilaan gitu? Ya selama Hegel tidak membahasnya dalam tahap kegilaan, itu bukan kegilaan gitu. Jadi ada kata-kata itu bahwa roh itu tidak fix gitu ya, dia selalu bergerak lah gitu. Nah, itu kata yang dipakai itu unverrückt gitu ya. Kata Verrücktheit itu dipakai oleh Hegel, banyak dipakai lah. Ini kalau di search pokoknya kalau ada yang punya fenomenologi roh, coba search itu gitu. Nanti akan menemukan banyak sekali kata itu gitu di fenomenologi roh. Yang memuat arti yang tampaknya memuat arti pergeseran, tapi juga mungkin Hegel mau memaknainya sebagai adanya kekacauan gitu ya. Kekacauan dalam setiap tahap ini ada kekacauan gitu. Dan bahwa roh itu juga tidak mungkin tidak mengalami pergeseran. Jadi unverrückt gitu. Jadi tidak mungkin roh itu tidak mengalami pergeseran. Padahal roh itu tidak mengalami, bukan roh yang mengalami kegilaan kan gitu ya. Tapi Hegel membahas itu gitu. Nah, jadi ini menunjukkan ketidaksederhanaan Hegel gitu dalam menggunakan istilah-istilahnya sendiri gitu ya. Jadi ya kita kalau kita mau berlaku adil kepada Hegel ya kita tetap harus melihat kembali merujuk kepada sistemnya gitu. Dia lagi membicarakan apa gitu, karena kata-kata Hegel banyak sekali menyebar lah gitu ya, menyebar dan tidak hanya eksklusif dalam satu tahap tertentu gitu, seperti Verrücktheit itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal cinta gitu ya, selama cinta itu tidak menghasilkan kontradiksi gitu ya, yang menyebabkan dia tidak lagi bisa melihat realitas gitu ya, atau menyadari realitas yang objektif gitu, ya itu sudah kegilaan. Pokoknya prinsipnya begitu gitu. Jadi tidak semua perasaan yang memuaskan subjek, memuaskan hasrat kita gitu ya, itu bisa menghasilkan kegilaan. Hanya kalau menghasilkan kontradiksi gitu, dan kemudian berhalusinasi gitu ya, berhalusinasi bahwa orang yang kita cintai itu suka sama kita gitu, padahal enggak gitu. Selanjutnya ini ada Mas Wildan, ini udah angkat tangan aja, ini beliau ini ahli hipnotis. Kebetulan tadi juga udah sempat disinggung. Nah, ini akan menarik karena akan memberi perspektif yang berbeda gitu ya dari kerangka berpikir Hegelian tentang hipnosisme dan ketidaksadaran itu. Bagaimana, Mas Wildan? Silakan, Mas. Terima kasih. Ya, ini saya tunggu nih. Bung Yudi, menarik saya kira. Saya baru tahu itu bagaimana Hegel mendefinisikan kegilaan itu. Dan saya kira ada juga posisi pertemuan dengan Freud nanti itu saya kira. Dan mungkin saya nggak tahu ya, Freud mungkin bisa mengambil dari misal tentang konsep neurotik ya. Jadi soal kontradiksi tadi ya Yudi ya, bahwa kegilaan itu pada dasarnya sebetulnya tidak menanggalkan rasionalitas, kan begitu kan? Dia itu adalah sebuah kondisi kontradiksi antara yang yang rasional dan irasional. Nah, kalau seperti itu pertanyaan begini, apakah sebetulnya, kan saya tidak tahu ya, mana ada orang sehat pun itu selalu, katakanlah kalau dalam saya nih, sebelum masuk nanti pertanyaan saya begini, saya melihat bahwa setiap orang itu kan menyimpan kegilaannya sendiri-sendiri berarti. Jadi setiap orang ya, artinya apakah itu laten dan sebagainya, karena selalu kita tuh kan selalu kalau dalam konteks
Freudian itu kan kita selalu antara yang sadar dan bawah sadar selalu bersih tegang itu. Artinya kita itu diri yang gila sebetulnya. Cuman ego selalu menekan, super egonya selalu menekan dan sebagainya. Nah, cuman saya menarik begini. Jadi highlight dari Yudi tadi bahwa kegilaan itu tidak menghapus yang rasional itu. Ya, saya teringat kalau nggak salah Derrida ya. Derrida dari bukunya apa ya? Yang menanggapi Foucault apa tuh namanya? Kalau nggak salah itu. Cogito and History apa? Cogito and Madness kalau nggak salah, lupa. Saya koreksi kalau keliru ya. Jadi dia mengatakan begini. Saya juga ikut betapa kalau nggak salah Derrida tuh pernah mengatakan justru Descartes itu ketika merumuskan soal cogito yang itu justru menawarkan sebuah kegilaan tersendiri itu. Contohnya apa? Kalau nggak salah ya, bagaimana seorang Descartes mengajukan konsep tentang iblis itu, iblis yang jahat itu kan, itu kan begitu kan? Jadi dia kenapa? Setan yang jenius, malang jenius. Setan yang jenius gitu. Jadi terima kasih Mas Endar. Jadi iblis lah, setan lah ya, setan yang bahkan sesuatu yang kita nggak tahu di mana setan tiba-tiba dia hadir dalam meneguhkan apa yang disebut cogito. Artinya kegilaan. Ya, kalau nggak salah coba dicek ya. Saya pernah baca sekilas itu. Justru dimasukkan sebagai untuk meneguhkan konsepnya itu menjadi sangat rasional sehingga kita nggak pernah tahu bagaimana sebetulnya Descartes itu masukkan sosok iblis itu kan. Sosok setan lah ya, meskipun jenius, tapi sosok setan gitu. Bayangkan orang sedekat yang ini memasukkan konsep entah dari mana setan itu. Nah, Descartes kalau nggak salah Derrida itu mengatakan dia semena-mena dan menurut dia itu di bagian dari kegilaan Descartes yang mungkin orang tidak melihat memasukkan untuk meneguhkan konsep cogitonya itu. Saya masuk juga, berarti artinya apa? Kegilaan itu ya tidak berkontribusi dalam konsep-konsep yang selama ini dianggap filosofis dan selama ini kita berpengaruh sampai sekarang gitu. Kita nggak pernah bagaimana dia mengatakan ada konsep iblis itu gitu. Dan dia dipakai untuk meneguhkan apa yang disebut tak tergoyahkan itu cogito itu kan. Nah, coba bisa dicek bagaimana kalau nggak salah itu Derrida. Kalau nggak salah dalam kaitannya menanggapi oh ya betul ini ada Mas Endar, Cogito and the History of Madness. Nah kalau nggak salah di situ disebutkan bahwa secara tidak sadar sebetulnya Descartes itu bicara soal menceritakan kepada dunia tentang kegilaan itu. Kegilaan, bahkan kegilaan sendiri yang membantu memformulasikan konsep cogito. Jadi menarik sebetulnya. Yang disebut gila itu ya sebetulnya bukan irasional. Dia itu ada rasional ya, ada kontribusinya bahkan kepada konsep yang sangat fundamental dalam sejarah filsafat gitu. Nah, cuman saya baru tahu ya kalau ternyata dalam Hegel tuh ada kegilaan itu tidak rasional benar. Tidak sepenuhnya irasional. Kalau nggak salah dalam bukunya Asylum kalau nggak salah ya, yang siapa yang dramaturgi itu? Erving Goffman itu ternyata orang gila itu bisa berkomplot dan bisa melakukan gerakan untuk melakukan pemberontakan, tidak minum obat kalau tidak salah ya. Dia bisa melawan yang namanya kedokteran gitu. Dia sadar betul itu. Ketika dia dia bisa punya cara taktis untuk mengelabui dokter gitu. Jadi dia tahu betul itu bagaimana menghadapi realitas tirani Asylum itu. Nah, ini menurut saya konsep Hegel tentang kegilaan yang mungkin nanti ya saya nggak tahu ada kaitan dengan Foucault bahwa kegilaan sebetulnya tergantung konsep siapa yang mendefinisikan, tetapi secara eksistensial ternyata kegilaan itu ya tidak, dia punya rasionalitas tersendiri gitu. Artinya begitu. Itu yang saya pahami dari apa yang dikatakan Yudi. Terima kasih Yudi. Nah, cuman soal pengobatan ini, soal pengobatan ya. Kalau memang saya tidak tahu, kalau memang kegilaan itu memang tidak, saya tidak tahu bagaimana Hegel melihat
Ya kalau dalam psikoanalitik sudah jelas ya. Kalau sebelum psikoanalitik kan Mesmer itu, Franz Mesmer itu somnambulism benar ke sini. Sebelum ada hipnosis dia tentang magnetik. Jadi nonverbal gitu. Cuma maksud saya, apakah memang pengobatan itu sendiri pada kegilaan itu perlu gitu? Atau memang ya kegilaan itu sebetulnya ada, dia difasilitasi sebagai ruang tersendiri ya. Memang di sini kan di asilum ya, dianggap sebuah yang dieksekusi sebagai asilum gitu. Dia ada sebagai satu objek pengobatan gitu. Nah itu pertanyaan. Terus kemudian saya sempat tidak ini. Nah kegilaan itu dalam dialektika roh, saya tidak sempat. Itu berada dalam tahap yang mana itu? Ini pertanyaan saja. Saya agak miss tadi tuh. Kegilaan ya. Dalam itu tadi jiwa ya. Tetapi apakah dalam jiwa setiap manusia dianggap sebagai kejiwaan atau memang sebetulnya kegilaan itu sebetulnya kualitas prima ya, sebelum, kalau nggak salah siapa itu, Quentin Melasauk ya. Jadi kondisi sebelum sadar ya, kalau nggak salah itu. Jadi seperti alam raya yang dulu sebelum kita ada manusia terbentuk kan dia sudah terstruktur gitu ya. Tapi kita tidak bisa menjelaskan dia ada begitu saja itu. Jadi kalau mengikuti itu sepertinya memang dia kualitas prima dari manusia itu sendiri. Nah menurut saya, jadi karena seperti jagat raya, manusia kan belakangan gitu. Jadi dia tidak tiba-tiba tata surya tertata begitu saja, sangat logis, kita yang melogiskan, tapi kan itu dia ada begitu saja gitu, sebelum kesadaran itu muncul. Gitu. Jadi kegilaan itu mestinya ya tidak perlu benar juga itu. Ngapain harus tapi dia kualitas prima sebagai penyusun lah ya, sebelum agama. Kalau dinamisme itu muncul sebelum agama, kita berterima kasih pada kegilaan itu kan, pada dinamisme yang mendasari orang mengenal Tuhan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Wildan. Ya. Langsung Kang Yudi ya, kayaknya udah nangkep ya pertanyaannya ya. Pertama tentang atau dalam bahasa Hegel itu di momen apa kegilaan itu ya. Terus banyak sekali pertanyaan. Yang pertama tadi ini tentang penyembuhan ya, atau tentang apa tuh? Iya, tentang penyembuhan. Silakan. Habis ini Mas Hendar. Yang saya tangkap aja dulu ya, Will ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, mangga ditambahkan di ini, kita diskusikan lagi. Jadi itu memang jadi pertanyaan sarjana Hegel lah gitu ya, bahwa sebetulnya dengan Hegel menempatkan perasaan diri yang dalam tahap jiwa dan kemudian memberikan kemungkinan bahwa subjek yang sadar itu bisa mundur ya, merosot, mundur kembali, mengalami kemunduran ke dalam tahap jiwa gitu. Tapi kemunduran ini hanya dialami oleh satu sisi dari dirinya gitu ya, sementara diri yang lain tetap mengacu pada kesadaran. Nah itu apakah itu menunjukkan bahwa semua orang itu menyimpan kegilaannya sendiri gitu ya? Kalau yang saya perhatikan dari teks-teks Hegel itu, jangan dulu. Yang paling kenapa tadi saya bahas dalam dua bagian ya? Ada 407 itu menunjukkan bagaimana Hegel mengulas perasaan diri dalam tahap kehidupan jiwa, dan 408 itu perasaan diri pada tahap kesadaran gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kegilaan itu ya sejauh dialami oleh orang yang mengalami kontradiksi saja gitu. Jadi bahwa setiap subjek yang sadar itu menyimpan dunia batinnya tadi ya, dunia batin gitu. Itu menunjukkan adanya potensi gitu ya. Potensi untuk gila tuh ada gitu. Setiap orang tuh ada potensi untuk gila gitu. Hanya menyimpan potensi gitu. Tapi apakah semua orang gila? Tidak gitu. Hanya kalau dia mendapati dirinya dalam kontradiksi tadi, kontradiksi perasaan dirinya dan kontradiksi kesadaran. Hanya itu saja gitu. Hanya kalau dalam itu. Mohon maaf putus. Jangan orang filosofi itu gila semua kan, selalu berhadapan dengan kontradiksi itu, selalu mempersoalkan. Terima kasih.
Oke. Nah, dan menarik tadi ya kata Wildan, terus saya juga baru tahu ya soal misalnya orang sakit jiwa itu bisa menyembunyikan obat dan sebagainya. Itu pernah saya amati dan saya alami sendiri lah gitu ya, ya kayak gitu. Waktu saya mendampingi gitu. Jadi memang mereka juga bisa berpikir, bisa mengamati, bisa memikirkan kalau saya minum obat misalnya, saya nggak bisa melakukan ini, melakukan itu gitu. Karena obat itu kan memberikan efek penenang ya kepada orang sakit jiwa itu. Jadi dia jadi tenang, jadi patuh gitu kan. Dan banyak orang sakit jiwa itu nggak suka gitu dengan kepatuhan-kepatuhan itu gitu. Dia jadi tenang itu nggak suka gitu. Jadi mereka ada aja caranya gitu loh. Misalnya pura-pura minum obat tuh ada yang begitu gitu. Disembunyikan di sini atau ditaruh di mana itu bisa. Jadi itu kan ada dia berpikir gitu ya untuk mengelabui ini ya perawat gitulah. Nah, terus apa tadi? Momen ya kegilaannya. Jadi kita tetap harus mendudukan kegilaan itu dalam tahap perasaan diri tadi gitu. Dalam sebelum kesadaran ya, pra kesadaran gitu ya. Nah, saya tuh Hegel itu mungkin istilahnya bukan ketak sadaran gitu ya, tapi pra kesadaran gitu kok. Saya ada juga penulis-penulis yang merujuk pada istilah ketak sadaran gitu, tapi kelihatannya Hegel lebih cenderung kepada pra kesadaran gitu ya, bukan ketak sadaran gitu. Sebelum kesadaran tapi bukan tanpa kesadaran, bukan ketak sadaran gitu. Nah, terus apa lagi ya tadi? Lupa tadi Will. Soal Penyembuhan. pengobatan itu. Oh, penyembuhan. Ya. Penyembuhan itu. Gini, penyembuhan itu sebetulnya gini, saya berlindung di balik kata pengantar ya. Jadi ini sebetulnya Hegel itu membahas kegilaan itu memang sangat singkat ya di bukunya ya, buku ensiklopedia itu ya. Tapi kan kemudian buku ensiklopedia ini ditambahkan oleh mahasiswanya dengan tambahan yang sangat banyak lah gitu ya, yang diambil dari catatan kuliah Hegel, kemudian juga catatan kuliah mahasiswa-mahasiswa yang lain lah gitu ya, oleh Bauman. Nah, Bauman ini mengumpulkan banyak sekali gitu ya uraian-uraian Hegel tentang kegilaan, dan itu tidak semuanya saya bahas, tidak saya bahas di sini. Jadi saya itu hanya membahas bagian yang ada di dalam bukunya gitu, dalam buku yang diterbitkan pada masa Hegel hidup gitu ya. Tapi setelah Hegel wafat, yang kemudian ditambahkan itu saya tidak bahas di sini gitu, saya tidak bahas. Nah, di situ dijelaskan misalnya bahwa Hegel tuh membagi kegilaan itu dalam 3 tahap gitu ya. Termasuk nanti halusinasi itu di bagian tahap yang terakhir ya. Kemudian pengobatan juga Hegel juga mengulasnya gitu ya. Cuman saya tidak bahas di sini gitu. Mungkin ya saya berlindung di kata pengantar pada ini gitu. Nah, cuman yang menarik lagi dari Hegel itu adalah Hegel sendiri itu mengajukan persoalan soal bagaimana orang mulai mengalami, apa yang menyebabkan orang mengalami kegilaan gitu. Nah, kata sebab itu Hegel juga itu tidak bisa menjawab gitu. Hegel tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa memberikan kemungkinan gitu ya, bahwa nah kemungkinan ini adalah jeniusnya gitu. Jadi Hegel juga membahas jenius. Nah, pertama tuh di hipnotisme ya, ketika dia bahas somnambulisme magnetik itu, Hegel bahas soal jenius yang yang menguasai individu gitu ya, seperti misalnya hubungan antara ibu dan anak dalam kandungannya gitu ya. Terus dalam hubungan hipnotis tadi gitu, hipnotisme itu. Nah, itu menurut Hegel itu menunjukkan jeniusnya gitu yang dan kemudian dalam kegilaan, dalam perasaan diri gitu ya, dalam tahap perasaan diri, dalam subjek yang sehat gitu ya, kata Hegel itu sebetulnya ada jenius juga gitu yang mengendalikan yang membuat
subjek yang sadar itu tetap sehat gitu ya, dia mengendalikan isi gitu. Nah itu ada genius dalam subjek. Tapi ketika subjek itu mengalami kegilaan, geniusnya ini beralih kepada hati gitu. Jadi hati yang tadi saya katakan tadi itu adalah genius yang jahat gitu kata Hegel, itu yang yang menguasai subjek yang gila gitu, genius yang jahat ini. Saya kira itu aja, Will. Saya mungkin agak ini ya, saya tergantung ini pengobatan dalam itu kan istilah medik ya. Saya pengalaman saya. Jadi kalau kembali jangan-jangan ini bisa keliru, saya biar Sitorus nanti. Justru pengobatan itu sendiri sebetulnya kan tadi kan Yudi bilang bahwa kegilaan itu kan kontradiksi ya. Apa? Saya nggak tahu kontradiksi atau justru kontradiksi yang tidak menghasilkan dalam konsep dialektik dialektika, jadi dia tidak selesai gitu. Nah, jangan-jangan pengobatan itu sendiri proses dialektis sendiri gitu. Karena begini, pengalaman saya dalam hipnoterapi itu, jadi begini, orang yang misalnya tadi kan kegilaan itu kan sebetulnya kan sebelum kondisi diri yang prasadar ya. Contoh misalnya orang yang mengalami sexual abuse misalnya di masa kecil, dia akan mengalami kegilaan, gangguan psikosomatik udah pasti itu apakah secara fisik dan sebagainya. Maka dia harus dikembalikan ke mana? Ke masa kecil. Tentu dengan teknik ini ya. Dan dia diajak berdialog dengan, nah jangan-jangan konteks pengobatan itu kan terpengaruh dengan konsep medik, justru di dalam dialektika itu cara menyembuhkan kegilaan, bukan menyembuhkan, enggak. Saya tidak tadi menyelesaikan kontradiksi itu menjadi sesuatu yang baru, kehidupan yang baru gitu. Dialektika itu ada sebagai solusi gitu. Menurut saya dalam ketegangan itu. Terima kasih. Menurut saya gitu. Karena biasanya kalau dalam proses hipnoterapi kan berdialog kan dengan inner child-nya dan dengan masa sekarang gitu. Sampai selesai. Terima kasih. Ya, saya harus memeriksa lagi tuh ya bagian itu. Mungkin nanti di grup kalau saya sudah baca, Will, saya akan coba jawab bagian itu. Oke, siap. Cukup ya untuk Mas Wildan. Siap, silakan. Bung Sitorus. Kasih. Halo Yud. Reuni. Ya, apa kabar? Ya, sudah satu abad kita yang nggak ketemu ya. Terakhir ketemu mungkin itu sebelum tahun 2000. Sekarang udah tahun 2000 sekian ya. Udah satu abad. Iya. 1 milenium ya. Oke. Terima kasih atas presentasi ini ya. Saya jadi bisa memahami struktur konseptual kegilaan menurut Hegel gitu ya. Jadi bagaimana kalau kegilaan itu dilihat secara konseptual gitu ya. Hegel kan selalu seperti itu ya. Struktur konseptual Tuhan gitu ya, struktur konseptual macam-macam ya, masyarakat, individu gitu ya. Nah, saya pikir kegilaan itu yang tadi yang seperti Yudi katakan ya. Jadi saya baru bisa memahami sekarang bagaimana dia mengkonseptualisasi kegilaan. Kegilaan itu adalah kontradiksi ya. Kontradiksi artinya proses yang tidak mencapai sintesa gitu ya. Jadi kalau dalam Hegel itu kan selalu dia bermain-main dengan tiga konsep itu ya, universalitas, partikularitas, dan individualitas gitu ya. Universalitas itu adalah sesuatu yang serba mencakup ya. Kalau individualitas adalah partikularitas yang telah berrekonsiliasi atau menyatu dengan universalitas gitu ya. Jadi misalnya bahasa itu adalah universalitas. Jadi kita menggunakan bahasa gitu ya. Lalu kita bisa tampil sebagai individu yang menggunakan bahasa. Nah,
saya melihat tadi uraian Yudi pada slide-slide tadi itu, saya ikuti bahwa sebenarnya pada Hegel itu adalah kegilaan itu terjadi ketika individu sebagai partikularitas itu tidak mampu menyambungkan dirinya dengan universalitas gitu ya. Jadi dia sibuk atau dia terisolasi pada partikularitasnya. Kalau dia bisa menyambungkan dirinya dengan universalitas, maka dia menjadi individu. Tapi karena dia tetap beroposisi terhadap universalitas, maka dia terisolasi atau terasing dari universalitas, lalu dia menjadi ya terisolasi ya. Dia tidak. Kenapa orang gila itu kita nggak tahu bahasanya? Karena dia tidak bisa, dalam hal ini bahasa adalah sebuah universalitas ya. Kita semua berbahasa, lalu kita bisa saling memahami ya. Tapi kalau kita gila, misalnya orang gila itu berbahasa ya, dia tidak bisa menggunakan bahasa yang universal ya. Dia sibuk di situ gitu ya. Jadi dia seakan-akan yaitu terpaku atau terisolasi pada partikularitasnya, sehingga dia karena dia tidak bisa menghubungkan dirinya dengan universalitas, misalnya dalam konteks bahasa, dia tidak bisa menggunakan bahasa yang umum, universal, lalu dia menggunakan bahasanya sendiri, lalu itu gila sebenarnya ya. Nah karena itu sebenarnya segala sesuatu yang tidak mampu menghubungkan dirinya dengan universalitas itu, ya bisa itulah sebenarnya yang disebut gila ya. Jadi yang tadi penanya pertama itu, bucin itu juga sebenarnya, bucin itu adalah gila sebenarnya, karena kalau dia menjadi begitu terobsesi pada yang dicintai, dia menjadi lupa pada katakanlah apa yang berlaku universal ya. Dia sibuk dengan itu, dia sibuk dengan terobsesi dengan yang dicintai, asik ya. Jadi dia sibuk dengan partikularitasnya, itulah sebenarnya yang disebut gila ya. Artinya dia menjadi aneh gitu. Dalam bahasa kita dia menjadi aneh. Dia tidak bisa menjadi hidup sesuai dengan standar-standar universal gitu ya. Apa yang dianggap lazim gitu. Nah, sebagaimana orang gila tadi dengan partikularitasnya ya. Jadi kita menyebut orang gila itu kacau atau bahasanya kacau atau gila karena sebenarnya dia tidak sesuai dengan apa yang universal gitu ya. Apa yang dianggap lazim gitu ya. Padahal mungkin dalam dirinya sendiri dia tidak gila. Dalam partikularitasnya ya. Kita menyebut dia gila karena kita melihat berdasarkan yang universal gitu ya. Nah, orang ini tidak cocok dengan, tidak nyambung dengan yang universal, lalu kita sebut dia gila gitu ya. Karena itu memang mungkin Foucault itu benar juga ketika dia mengatakan gila itu adalah masalah kekuasaan ya. Siapa yang mendefinisikan gitu ya. Karena yang universal itu kan sebuah kekuasaan, dia mau menetapkan standar tertentu, kalau itu diikuti maka dia normal gitu ya. Kalau yang universal atau standar itu tidak diikuti, maka ya itu yang disebut gila ya. Jadi memang benar juga itu Foucault yang mengatakan bahwa gila itu adalah masalah kekuasaan ya, soal siapa yang mendefinisikan ya, dan itu masalah kekuasaan gitu ya. Karena itu pengobatan yang disebut pengobatan itu adalah bagaimana menghubungkan yang partikular itu ke yang universal gitu ya, agar dia bisa menjadi individu yang sehat. Jadi sebenarnya, tapi ini tentu bentuk-bentuk konseptual gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa itu pengobatan atau terapi ya tidak lain dari usaha untuk menghubungkan yang partikular dengan yang universal gitu ya, agar orang yang kita sebut gila itu yang terisolasi dalam partikularitasnya bisa mencantelkan dirinya kepada yang universal gitu ya, lalu dia menjadi individu, tidak lagi dia beroposisi dengan yang universal gitu ya. Jadi dia kemudian berhasil mencapai sintesa gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu atau individu yang beroposisi terhadap yang universal, artinya dia tidak mampu hidup atau katakanlah bertindak sesuai dengan standar-standar yang universal, atau orang-orang eksentrik gitu, eksistensialis ya, dalam arti tertentu dia bisa dibilang gila ya, karena dia terpartikularisasi ya. Tetapi sebenarnya pada dirinya sendiri ya, dia sebenarnya apakah dia bisa disebut gila ya, dia tentu punya katakanlah tanda kutip rasionalitas tertentu untuk bertindak demikian ya. Tapi kita yang selalu melihat dari sudut pandang universal menganggap ini orang ini tidak cocok ini. Jadi
Jadi ya oke ya, jadi bagus juga itu bahwa kita kemudian atau paling tidak saya bisa menangkap ya bagaimana Hegel secara fenomenologis filosofis ya menjelaskan fenomena kegilaan ya dengan struktur dialektika seperti itu ya. Terima kasih Yudi, saya mau mengatakan itu saja. Barangkali Kang Yudi ada tanggapan, karena tadi juga ya ada istilah regresi itu loh Kang Yudi. Jadi Ya, ketika yang gagal universal itu, tapi dia malah mundur lagi ke alam ya tadi, atau ke alam itu kan kayak ada regresi semacam itu. Nah mungkin tadi kawan Sitorus menganggapnya sebagai gagal universal itu loh. Jadi, kegagalan untuk berekonsiliasi dengan yang universal gitu. Iya betul seperti itu. Ya. Kan Kang Yudi barangkali ada tanggapan. Ya, kita kan kalau bicara perasaan itu kan bicara dalam perantara bahasa gitu ya. Jadi perasaan kita itu bisa mendapatkan rasionalitasnya melalui bahasa gitu kan. Nah, mungkin ekspresi seperti tidak ada yang dapat memahami perasaanku. Nah, itu salah satu ekspresi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan mungkin ya gitu. Tidak ada yang dapat memahami perasaanku. Karena dia tidak bisa mengasimilasikan perasaannya kepada universalitas gitu kan. Gitu. Nah, saya mungkin masih membaca Hegel secara ini ya. Jadi saya masih coba setia lah gitu sama Hegel. Jadi saya masih berpendapat kalau selama itu tidak menimbulkan kontradiksi gitu ya. Selama tidak sampai menyebabkan halusinasi gitu ya, atau kontradiksi tadi gitu ya, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai kegilaan gitu. Dan bahwa kita bisa jatuh cinta, punya hasrat gitu kan, ingin memuaskan diri sendiri sudah semacamnya gitu ya, itu selama kita bisa menempatkannya dalam relasinya dengan universalitas gitu, itu tidak ada masalah gitulah gitu, kira-kira gitu, tidak akan menimbulkan masalah gitu selama eksentriknya seseorang gitu ya, atau dia merasa tidak bisa mendapatkan tempat yang tepat lah gitu ya dalam depan sosial misalnya begitu, merasa dirinya terasing gitu. Tetap saja selama dia tidak mengalami kontradiksi itu dan dia masih bisa menghubungkan dirinya dengan universalitas gitu ya, perasaannya itu dengan universalitas, atau dia memahami, kalau orang eksentrik memahami bahwa dirinya eksentrik, itu mungkin dia sudah memahami tempatnya gitu, dia bisa menempatkan dirinya dalam relasinya dia dengan orang lain, itu artinya dia masih sadar, masih belum gila gitu. Tapi selama sudah terjadi kontradiksi di mana dia tidak lagi bisa memahami realitas, saya kira itu kuncinya gitu. Kunci kegilaan tuh yang dimaksud Hegel tuh di situ gitu. Baik, terima kasih Kang Yudi. Oke, berarti kita langsung ke Mbak Rels Lian Pardede nih. Apa beda definisi kegilaan oleh Hegel dengan definisi klinis soal kegilaan? Apa implikasi serius dari definisi kegilaan oleh Hegel? Silakan, ya. Kang Yudi. Ya, kalau saya kira untuk zaman sekarang mungkin sudah lebih ini ya penjelasan. Saya tidak mendalami soal kegilaan ya secara klinis, tapi setahu saya penjelasan Hegel itu mungkin canggih di zamannya gitu, tapi kalau untuk zaman sekarang itu tidak sesederhana itu gitu ya. Menjelaskan penyebab kegilaan atau definisi kegilaan gitu, walaupun kita tetap melihat dalam kerangka kontradiksi tadi gitu ya, ada bagian-bagian dari diri dia yang split gitu ya, tapi bagaimana penyebabnya gitu ya, atau uraian-uraian tentang bagaimana penyembuhannya dan semacamnya gitu ya, atau penyebabnya tadi itu tidak lagi sesederhana gitu ya.
yang seperti dijelaskan oleh Hegel gitu. Implikasi Kang Yudi, apa implikasi serius dari definisi kegilaan oleh Hegel? Silakan Kang Yudi, barangkali ada tanggapan. Kalau di zamannya setahu saya tidak ini ya, tidak terlalu banyak Jadi ada dokter lah gitu ya yang mengungkapkan bahwa menyayangkan lah gitu. Kenapa Hegel itu tidak diperhatikan gitu oleh kelompok kelompok medis gitu yang di zaman Hegel itu di zaman itu Hegel sudah pemikiran Hegel itu sudah diterapkan dan dipakai lah gitu ya dalam politik, dalam agama gitu, tapi dalam seni gitu. Tapi kenapa dalam soal kegilaan, dalam soal medis ini tidak diambil lah gitu ya, tidak dipelajari gitu oleh para praktisi klinis. Itu ada di zamannya Hegel yang mengatakan seperti itu. Jadi itu menunjukkan Hegel tidak memberikan implikasi yang dampak yang penting lagi, signifikan gitu pada praktek-praktek klinis terhadap orang-orang gila gitu pada zamannya gitu, tidak memberikan pengaruh itu. Hanya kita mengetahui bahwa Hegel kemudian mengantisipasi psikologi yang membahas dunia batin, dunia bawah sadar, psikoanalisis itu berapa tahun setelah di abad 20 ya kita baru mulai orang banyak memperhatikan Hegel setelah menyadari bahwa Hegel banyak mengantisipasi problem-problem itu gitu. Yud. Ya. Bagaimana kalau pertanyaan Raslian itu kita jawab begini ya? Misalnya, kalau kita mendefinisikan kegilaan sebagai kontradiksi ya. Tadi yang partikular dan universal itu ya dia tidak berhasil, maka kegilaan dalam arti klinis, gangguan jiwa atau misalnya rusaknya saraf-saraf gitu ya, itu menjadi salah satu sebab mengapa kontradiksi itu tidak bisa teratasi gitu loh. Jadi gangguan jiwa itu menjadi salah satu sebab orang disebut gila ya. Ada mungkin penyebab lain ya yang bukan gangguan jiwa yang juga mengakibatkan orang tetap dalam partikularitasnya, tidak bisa dia berasimilasi dengan yang universal gitu ya. Misalnya ya orang yang jatuh cinta, dia hanya terfokus pada suatu objek sehingga dia tidak sesuai dengan standar yang universal dalam perilaku misalnya, atau orang yang eksentrik juga yang membuat dia tidak bisa hidup sesuai dengan standar atau berbahasa dengan sesuai dengan standar universal, lalu itu juga gila ya. Jadi mungkin kegilaan klinis itu menjadi salah satu sebab dari kegilaan dalam arti kegagalan untuk berasimilasi dengan yang universal gitu. Gimana itu? Jadi masalah semantik ya, homologis juga nih. Mungkin bukan soal semantik sih ya, karena kalau tadi yang penjelasan dari Sitorus misalnya yang terlalu fokus pada partikularitas tertentu, mungkin itu kan bisa disebut nyentrik. Dan perbedaan orang jenius juga tidak terlalu mau konform dengan kebanyakan orang. Apakah semua ini bisa disebut gila? Terus kalau penjelasan klinis kan kadang-kadang itu juga ada chemical imbalance di dalam otak yang secara kimiawi, fisika itu secara fisik memang ada yang tidak seimbang. Jadi pengobatannya juga tidak bisa sekedar menyuruh orang kemudian you have to conform with universe yang orang kebanyakan gitu, karena mungkin dia memang tidak mampu secara fisik. Jadi mungkin itu harus dibedakan sih, atau mungkin Hegel belum sampai ke situ. I don't know. Gimana Mas Yudi? Silakan, langsung aja. Ya kalau saya kalau kita kembalikan kepada sistem Hegel sendiri ya, saya harus katakan kembali lagi kepada pernyataan saya tadi gitu, bahwa apa yang dikatakan oleh Sitorus tadi, selama dia itu tidak bisa dikatakan sebagai sebagai kegilaan lah gitu ya, selama dia masih bisa terhubung dengan universalitas gitu. Jadi saya kira
Hegel di zamannya ya memahami kegilaan itu berdasarkan pengamatannya pada asilum gitu ya, pada penanganan orang orang gila gitu. Dan pengaruh yang paling kuat itu Pinel ya, itu yang mempengaruhi Hegel, banyak mempengaruhi Hegel gitu dalam menulis ini. Jadi hanya sebatas itu saja gitu Hegel itu. Baik, kita Foucault tidak waktu bicara ya sedikit. mengenai Hegel ya. Siapa? Foucault. Enggak. Ketika dia Foucault kan juga bilang pada abad modern itu kegilaan dianggap sebagai gangguan jiwa kan. Ya. Pada abad-abad pertengahan itu orang-orang malas, orang-orang yang tidak teratur itu dianggap gila ya. Setelah abad modern awal itu orang-orang yang punya utang, orang-orang yang tidak tertib, orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan standar universal itu dianggap juga gila ya. Pergeseran pengertian mengenai kegilaan. Baru pada abad modern itu kegilaan dianggap sebagai gangguan jiwa, lalu pengobatannya adalah dengan dirawat di klinik-klinik gitu ya. Dan itu dia menulis The Birth of Clinic gitu ya, lahirnya klinik itu ketika kejiwaan dianggap sebagai gangguan kegilaan dianggap sebagai gangguan kejiwaan ya. Itu gejala modern. Tapi sebelumnya tidak gitu ya. Iya, tidak menyinggung ya, sama sekali tidak menyinggung Hegel, Foucault. Sama sekali tidak menyinggung. Gila sosiologis kali kalau Foucault ya. Aku banyak main handphone, makanya jadi Beda metode analisis kan. Tapi juga memang bagian ini tuh mungkin kurang pada masa itu kurang mendapat perhatian. Saya kira di siapa penulis filsuf Prancis tuh yang bahasa Hippolyte ya. Hippolyte itu pernah bikin tulisan tentang psikoanalisa dan Hegel. Tapi sama sekali tidak menyinggung bagian ini gitu. Hippolyte itu. Jadi menulis tentang itu tapi tidak menyinggung bagian ini, bagian kegilaan ini gitu. Jadi saya kira kalau saya baca-baca itu mungkin sekitar tahun 60-an, 60-70 lah gitu, 70-an lah. Orang baru mulai memberikan perhatian pada teks ini gitu. Ya. Baik, 5 menit lagi. Saya kira udah ini ya, udah mau berakhir waktunya. Barangkali Kang Yudi ada yang mau ditambahkan sekedar menutup paparannya. Ya. Sebenarnya ada bagian dari Hegel lagi yang menarik ya, itu ada filsuf Prancis ya, Malabou, itu muridnya Derrida itu. Dia menulis buku tentang konsep plastik pada Hegel. Konsep Plastik pada Hegel. Dia kantongan plastik maksudnya. Plastis ya. Kresek dong. Plastisitas pada Hegel. Itu menarik itu karena Hegel kan sering dianggap tidak memikirkan masa depan ya. Dan juga konsep waktunya itu linier ya. Konsep waktunya itu linier, tidak memikirkan masa depan. Dan Derrida itu kan mengambil jarak dari Hegel itu dengan istilah-istilah seperti monster almasih gitu kan ya, kedatangan yang tak terduga, yang tak terkalkulasikan kan gitu ya. Itu kan untuk memberikan jarak dari konsep masa depannya Hegel gitu, supaya tidak tertelan dalam sistemnya Hegel gitu. Nah tapi ternyata kata Malabou itu, Hegel itu sebetulnya memberikan peluang untuk itu gitu, lewat konsep plastisitas itu. Dan peluang itu sebenarnya ditunjukkan di tahap perasaan diri ini. Karena di tahap perasaan diri ini ada pembentukan gitu ya, pembentukan diri gitu. Jadi seperti reboot gitu ya. Jadi substansialitas. Jadi kalau penginderaan itu disebut oleh Hegel sebagai substansialitas, kemudian diatasi oleh jiwa yang merasakan, oleh perasaan, maka pada perasaan ini tuh seperti tempat di mana jiwa itu sama sekali kemudian menyingkirkan substansinya, dan kemudian memberikan kebebasan pada dirinya untuk membentuk dirinya sendiri itu. Jadi semacam kawah gitu ya, kawah candri muka itu. Dan yang menariknya lagi kemudian Malabou itu menarik konsep plastisitas itu ke neurologi. Kan ada konsep plastik ya,
brand plasticity gitu ya. Nah itu dia tarik lagi dalam konsep itu gitu. Nah jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya Hegel itu masih menarik gitu. Banyak peluang-peluang kalau kita tertarik gitu, banyak sekali topik-topik yang menarik dari Hegel, dan bahkan Derrida sendiri kalau tidak salah itu mengatakan setelah Malabou bikin buku itu dia harus memikirkan kembali pembacaan dia terhadap Hegel gitu. Nah, jadi mudah-mudahan semakin banyak yang bahas Hegel. Ya.